Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 5, gerak lurus. Gerak lurus ini harusnya kita bahas di pertemuan keempat, tapi karena vektor masih ada beberapa yang perlu dibahas, jadi kita bahas vektor. Sekarang kita masuk ke gerak lurus. Di sini ada jarak, percepatan, dan kecepatan. Mungkin ini hanya terdiri dari beberapa slide, yang penting kita paham dulu dasarnya, nanti kedepannya bisa kita tambah lagi, kita ulas lagi, semoga bisa sampai ke akhir pertemuan 14, semoga kita bisa selesaikan dengan baik. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Baik, yang pertama kita bahas jarak tempuh. Nah, jarak tempuh di sini ada definisinya, saya kasih warna-warna biar ini menjadi kunci untuk mudah diingat. Di sini saya bacakan. Jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika benda bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misal dari titik A ke titik B, dari titik 1 ke titik 2. Nah, menghitung jarak tempuh ini jauh lebih sulit daripada menghitung perpindahan. Karena panjang tiap lintasan yang ditempuh benda harus diukur. Nah, saat menghitung perpindahan, kita tidak perlu mencatat tiap saat gerakan benda atau tidak memperdulikan posisi benda. Yang perlu dicatat ini hanya di mana posisi awal benda dan di mana posisi akhir. Jadi yang kita catat posisi A ini adanya di berapa, posisi B ada di angka berapa. Nah, sedangkan untuk menentukan jarak tempuh, maka setiap saat posisi benda harus dicatat. Jarak pergerakan benda dalam setiap pertambahan waktu sekecil apapun harus diukur. Nah, di sini ada contoh, di sini ada map. Di sini ada jarak antara Jakarta dan Bandung. Di sini ada lintasan 1, 2, dan 3. Di sini ada keterangannya. Nih. Dengan menggunakan Google Map, kita bisa memperkirakan jarak tempuh pada jalan yang dipilih. Kalau kita menggunakan jalan yang pertama, ini sekitar 1,7 meter, 1,7 km, sorry. Nah, ini lebih cepat karena lurus aja. Nggak ada belokan-belokannya. Nah, tapi kalau seandainya kita menggunakan yang kedua atau yang ketiga, meskipun yang ketiga jaraknya ini sama, tapi ini banyak tikungan karena semakin banyak tikungan, semakin banyak lintasan itu semakin menambah juga jarak tempuh yang akan kita lalui. Nah, jarak di permukaan bumi ini, lokasi di permukaan bumi ini dinyatakan oleh sudut lintang dan sudut bujur. Nah, untuk menentukan jarak terpendek dua lokasi di permukaan bumi, kita dapat menggunakan persamaan S sama dengan R delta. Nah, R di sini adalah jari-jari. Nah, delta ini dinamakan sudut sentral dalam satuan radian. Nah, sudut sentral memenuhi persamaan. Nah, rumusnya jika dijabarkan seperti ini. Bentar. Nah, ini saya warnain. Ini rumusnya ya. AR cos sin delta 1 sin delta 2 ditambah. Nah, kalian baca sendiri. Nah, dengan ketentuan di sini delta 1 adalah sudut lintang lokasi pertama, delta 2 adalah sudut lintang lokasi kedua, lambda 1 adalah bujur lokasi pertama, lambda 2 adalah sudut bujur lokasi kedua. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, biar langsung paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Ini di sini harusnya ada gambarnya, tapi karena nggak muat, gambarnya kita hilangin aja, nanti biarlah itu menjadi imajinasi kalian. Oke, di sini saya bacain soalnya. Ini gambarnya saya hapus dulu. Nah, di sini ada koordinat kota Jakarta adalah 6,1745 derajat lintang selatan. Nah, 106,822 derajat
14,827 derajat bujur timur, dan koordinat kota Osaka Jepang adalah 34,6939 derajat lintang utara dan 135,5022 bujur timur. Nah, pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA888 melakukan penerbangan langsung dari Bandara Internasional Suta jam 23.30 WIB dan tiba di Bandara Kansai Osaka pukul 8.15 waktu Osaka. Kita anggap selama penerbangan pesawat selalu berada di lintasan yang terpendek. Nah, yang menghubungkan antara Jakarta dan Osaka. Di sini kita ingin menentukan jarak terpendek kota tersebut. Nah, jari-jarinya yang kita gunakan adalah jari-jari 6.400 km. Jari-jari bumi 6.400 km. Nah, di sini soalnya udah saya jabarin, ini jawabannya. Bentar, saya buat lain dulu biar nggak pusing. Ya. Di sini ada box ya. Ini perhatikan di sini. Dalam menentukan sudut, ditetapkan bahwa lintang utara diambil bernilai positif. Lintang utara, mana lintang utara? Ini. Dan lintang selatan bernilai negatif. Lintang selatan. Nah, bujur barat diambil negatif dan bujur timur diambil positif. Maka koordinat sudut dua kota adalah delta 1 sama dengan min 6,1745 derajat. Ini tadi karena lintang selatan jadi negatif ya. Delta 2 sama dengan 34,6939 dan lambda satunya 1,610,8227 dan lambda 2-nya 135,5022. Kalian lihat di slide sebelumnya untuk definisi dari keempat ini. Nah, maka 135,5022 dikurang 106,8227 sama dengan hasilnya adalah 28,6795 derajat. Nah, ini adalah besar sudut sentral yang menghubungkan antara Jakarta dan Osaka. Ini besarnya. Maka delta adalah, ini rumusnya juga ada di depan. Kalian perhatikan. Maka akan jadinya seperti ini. Hasil terakhirnya adalah 0,8554 rad atau radium. Nah, maka menghitung jarak terpendek Jakarta-Osaka menjadi 6.400 jari-jari bumi dikali 0,8554 radium. Maka hasilnya adalah 5.474 km. Perhatikan rumus dan contohnya. Nah, di sini kita masuk ke kecepatan rata-rata. Ada benda yang berpindah cepat, ada benda yang berpindah lambat. Kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Misalkan pada saat T posisi benda adalah R1 dan pada saat T2 posisi benda adalah R2. Maka ini rumusnya. Perhatikan. Pada saat T1 posisi benda berada di R1 dan pada saat T2 posisi benda berada di R2. Maka ini rumusnya. Rumus perpindahan adalah delta R 2 ke 1 sama dengan R2 dikurang R1 dan lama waktu benda lama waktu benda perpindahan adalah delta T T2 dikurang T1. Nah,
Di sini definisi kecepatan rata-ratanya adalah kurung. Ini kita menggunakan tanda kurung siku-siku sebagai simbol rata-rata ya. Maka V sama dengan delta R2 ke 1 dibagi delta T. Nah, di sini kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Jadi kita masih bahas di seputaran vektor. Karena hanya ditentukan oleh perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan, maka kecepatan rata-rata tidak dipengaruhi lintasan yang ditempuh. Nah, selanjutnya baca sendiri. Ini rumusnya ya, harap diingat. Nah, masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal cerita, di sini pada saat T sama dengan 2S, S ini second, posisi sebuah benda adalah R1 sama dengan 10I meter. Pada saat T sama dengan 6 second, posisi benda menjadi R2 sama dengan 8J plus 10K meter. Dan pada waktu T sama dengan 16 second, posisi benda adalah R3 sama dengan 15I dikurang 10J dikurang 5K meter. Berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan dari T1 ke T2, dari T2 ke T3, dan dari T1 ke T3? Jawabannya kita lihat dari perpindahannya. Perpindahannya seperti contoh yang di depan. Kita hitung berapa jarak perpindahan dari T1 sampai ke T2. Maka delta R sama dengan 2 ke 1. R2 mana? R2 ke R1. Maka hasilnya 8J plus 10K dikurang 10I. Maka hasilnya min 10I plus 8J plus 10K meter. Nah, menghitung lama perpindahan bendanya adalah delta T sama dengan T ini waktu ya. 6 T2 dikurang T1. T2 ini 6, T1-nya 2. T3-nya yang mana? 16 second. Ini T1, ini T2, ini T3. Nah, tadi itu kita menghitung rata-rata perpindahan benda. Kali ini kita menghitung kecepatan rata-rata benda dari T1 sampai T2. Maka rumusnya adalah seperti yang di 2 slide sebelumnya. Delta R 21. Nah, delta R tadi berapa? 10I plus 8J plus 10K dibagi 4. Maka hasilnya min 2,5I plus 2J plus 2,5K M per S meter per second. Nah, ini min 2,5I plus 2J plus 2,5K dapat dari mana? Min 10I dibagi 4. Hasilnya min 2,5. Dan seterusnya. 8 dibagi 4. 10 dibagi 4. Itu gampang ya. Nah, selanjutnya kita bahas perpindahan benda dari T2 sampai T3. Maka hasilnya delta R 3 kedua adalah R3 dikurang R2. Maka hasilnya adalah 15I, 18J, dan 15K meter. Nah, lama perpindahan bendanya adalah T3 dikurang T2. Hasilnya adalah 10 second. Nah, kita hitung kecepatan rata-ratanya adalah 15I dikurang 18J per 15K meter dibagi 10. Ini sorry panjangan.
ini dibagi ini, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya sama, 15i dibagi 10, 18c dibagi 10, 15k dibagi 10. Jangan lupa tanda bacanya ya. Nah, yang terakhir kita diminta menghitung perpindahan benda dari T1 sampai T3. Di sini ada delta R 3 ke 1. Itu artinya R3 dikurang R1 hasilnya adalah ini. Nah, lama perpindahan bendanya adalah T3 dikurang T1 hasilnya adalah 14. Maka untuk menghitung kecepatan rata-ratanya adalah 5i dikurang 10j dikurang 5k dibagi 14. Maka hasilnya adalah, hasil akhirnya adalah 0,36i dikurang 0,7j dikurang 0,34k meter per second. Baik, sampai contoh yang ini aja dulu dipahami untuk persiapan UTS-nya. Kalau misal masih ada yang belum paham, silahkan bertanya di grup atau Japri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.